Sword of Coming, episode 265. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Pingan telah menulis beberapa karakter yang salah pada jimat pemotong kunci. Jika ia menulis karakter yang benar, mungkin bulan yang terang akan muncul dari laut saat penusuk angin dan salju menyentuh kertas jimat itu lagi. Namun, dengan karakter yang salah, seolah-olah matahari merah terbit dari laut. Matahari itu sebesar mulut sumur, tetapi tidak memancarkan panas yang menyengat. Sebaliknya, ia memancarkan perasaan hangat dan lembut. Setelah Chen Pingan mengucapkan kata-kata, para bijak pernah berkata, naga di jurang, matahari merah itu tampak terlepas dari tuntunan ki sejati. Ia bergoyang maju mundur saat melayang turun ke permukaan laut. Kemudian perlahan-lahan tenggelam ke dalam palung naga banjir, tidak lagi menimbulkan pemandangan aneh di atas permukaan. Namun, tanpa terkecuali, semua makhluk besar yang melingkar di dasar palung naga banjir berubah wujud menjadi manusia. Beberapa menjadi pria tua dan beberapa menjadi wanita tua, dan mereka semua meninggalkan sarang mereka untuk berdiri di dinding batu di palung samudra. Mereka membungkuk dan memberi hormat kepada jimat tersebut. Mereka semua adalah naga banjir tua berjubah emas yang merupakan generasi senior. Melihat hal ini, banyak naga banjir muda dan tak berpengalaman beserta kerabat mereka pun meniru tindakan para senior, mengangguk penuh semangat dan memberi hormat pada jimat tersebut. Anak-anak muda ini relatif lemah, dan beberapa masih belum bisa berubah wujud menjadi manusia. Karena itu, mereka tidak ikut serta dalam pertempuran melawan Pulau Osmanthus. Beberapa telah ditahan dan ditekan secara paksa di dasar laut oleh para tetua mereka. Setelah itu, para tokoh senior yang telah hidup entah berapa tahun kemudian melepaskan semacam teknik rahasia, menggunakan suara air kuno untuk memarahi naga banjir dan kerabat mereka yang telah menyerang Pulau Osmanthus. Kata-kata mereka sangat kasar dan keras. Para naga air muda dan ular piton laut saling berpandangan, dan mereka semua bisa melihat kebingungan, keterkejutan, dan keengganan di mata masing-masing. Namun, para tetua agung klan mereka telah menyatakan bahwa mereka yang gagal kembali ke palung naga banjir dalam waktu 7 menit akan dikeluarkan dari klan mereka dan akan menerima hukuman berat berupa dikuliti hidup-hidup. Mereka kemudian akan dipaksa mengapung tanpa tujuan di permukaan laut dan dihukum oleh terik matahari selama 3 tahun penuh. Hanya jika mereka selamat, mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali. Ketika mengikuti naga banjir emas tua untuk menyerang Pulau Osmanthus saat itu, mereka semua telah menerima persetujuan diam-diam dari para tetua agung mereka. Banyak dari mereka adalah naga muda yang pernah menderita di tangan para kultivator di Laut Selatan dan benua pusaran selatan sebelumnya, sehingga mereka ingin mengikuti naga banjir emas tua itu dengan harapan dapat melepaskan kekuatan penghancur mereka di benua pusaran selatan di masa depan. Mereka ingin membantai para pengikut klan Chen Konfusian murni dan para pemurni Qi yang menjaga pantai. Namun, kini para tetua agung mereka memerintahkan mereka untuk mundur, dan naga banjir emas tua itu pun tidak menentang perintah tersebut. Karena itu, para naga muda itu hanya bisa melompat dari langit di atas Pulau Osmanthus dan menyelam kembali ke laut. Setelah berenang kembali ke rumah masing-masing, mereka akan mencari para tetua agung mereka untuk meminta penjelasan. Setelah semua ini, naga banjir emas tua itu melancarkan serangan pedang ke arah bocah lelaki itu. Ia harus mematuhi perintah itu, tetapi ia pertama-tama ingin membunuh bocah lelaki yang telah menghancurkan rencana 100 tahunnya. Keputusan Lu Chen. Siapakah Lu Chen? Naga banjir tua itu tentu pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Menurut para tetua, Lu Chen adalah tokoh penting, salah satu kepala cabang sekte Tao. Sebelum naik, hobi favoritnya adalah naik perahu kecil mengarungi 4 lautan. Sepertinya dia tidak suka tinggal di daratan. Ada juga rumor tentang seorang tukang perahu yang telah mengarungi perahu kecil untuk Lu Chen. Ia baru berusia 30-an ketika berlayar ke laut, tetapi ketika ia kembali ke daratan sendirian setelah Lu Chen mencapai pencerahan di Laut Utara, ia mendapati bahwa kampung halamannya, bahkan negara asalnya, telah lama menghilang. Namanya hanya tercatat dalam catatan silsilah klan dari 300 tahun yang lalu. Setelah itu, tukang perahu itu kembali ke laut untuk mencari Lu Chen. Setelah itu, tak seorang pun pernah mendengar kabar darinya lagi.
Apakah naga banjir emas tua itu takut pada kepala cabang Lu Chen? Tentu saja dia takut, tetapi dia tidak begitu takut sampai gemetar mendengar nama Lu Chen. Ini karena dia berada di alam agung, sementara Lu Chen berada di alam surgawi. Semakin tinggi status seseorang, semakin sulit baginya untuk mengunjungi dunia lain. Terlebih lagi, ada banyak aturan rumit yang membatasi mereka, dan setiap gerakan mereka akan diawasi oleh para bijak Konfusianisme. Jika Lu Chen ingin mengincarnya secara pribadi, itu pasti akan melibatkan pelanggaran aturan. Pada saat itu, para bijak Konfusianisme yang dibenci oleh naga banjir emas tua itu dengan sepenuh hati justru akan menjadi pelindungnya dan parit naga banjir. Bahkan, orang yang membantu mereka mungkin adalah leluhur klan Chen Konfusianisme murni yang memikul matahari dan bulan di pundaknya. Namun, tidak takut pada Lu Chen bukan berarti ia akan menangani masalah ini dengan sembarangan. Lagi pula, memprovokasi seorang bijak itu bodoh, meskipun orang bijak itu berada di dunia yang berbeda. Naga banjir tua berjubah emas mencibir dalam hatinya. Orang yang lahir di dunia agung namun bertindak sebagai master cabang Tao di dunia lain benar-benar telah diberi nama baik. Bagaimana dengan anak muda bermasalah yang telah memanggil sepasang segel gunung dan air untuk menangkal Ki Pedang? Naga banjir emas tua itu mengerutkan bibirnya. Serangan seperti itu bisa dilancarkan sekali, tetapi tidak dua kali. Meskipun ia sangat membenci anak muda di depannya, ia sudah siap untuk mengalah. Kemenangan dan kekalahan sejati tidak akan diputuskan dalam sekejap. Peristiwa hari ini jauh melampaui ekspektasinya, dan sangat mungkin ia telah menarik perhatian para kultivator yang berpatroli di pesisir benua pusaran selatan. Karena itu, ada baiknya ia bersikap bijaksana. Jika tidak, rencana besarnya akan hancur jika ia membiarkan orang lain memanfaatkan kesalahannya. Naga banjir tua itu mendecakkan lidahnya heran dan terkekeh, kasihan sekali segel itu. Segel itu berhasil menangkis serangan penuh seorang abadi pedang giok tingkat kasar, dan nilai harta karun ini tak sebanding dengan keranjang Raja Naga yang payah. Anak muda, apa hatimu sakit? Chen Pingan mengelak pertanyaan itu dan menjawab, jika aku punya beberapa kerikil empedu ular berkualitas tinggi dari Jewel Small World di rumah, berapa banyak yang cukup untuk membeli tiket aman ke Pulau Osmanthus? Naga banjir tua berjubah emas itu tertegun sejenak sebelum menjawab, apakah kau sedang membicarakan dunia permata kecil yang berada di langit di atas benua Vial berharga timur? Bagi naga banjir seperti kami, kerikil empedu ular berkualitas tinggi dengan energi spiritual yang melimpah sama pentingnya bagi kami seperti halnya platform pembunuh naga bagi para kultivator pedang. Untuk membanjiri naga dan kerabat mereka di bawah tingkat Naschen, satu kerikil empedu ular kelas atas saja sudah cukup untuk membantu mereka maju ke satu tingkat utama dengan aman. Baiklah, coba kupikirkan. Pulau Osmanthus, Nyonya Gui, nyawa lebih dari 2000 pemurniki. Anak muda, kau butuh setumpuk penuh kerikil empedu ular. Lelaki tua berjubah emas itu mengulurkan tangan dan mengangkat dua jari, berkata, kau butuh setidaknya 20 kerikil empedu ular. Apa kau punya sebanyak ini? Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya sudah memberikannya, jadi saya tidak lagi memiliki kerikil empedu ular sebanyak ini. Anak laki-laki itu berdiri dengan susah payah. Pohon Osmanthus yang tumbuh dari cabang Osmanthus telah dimusnahkan oleh Ki Pedang Naga Banjir tua yang kuat. Chen Pingan menyimpan penusuk angin dan salju serta segel air kesepiannya, lalu mengembalikannya ke dalam saku harta karunnya. Setelah menerima perintah mental dari anak laki-laki yang jiwanya bergetar hebat, pedang terbang pertama dan ke-15 dengan cepat terbang keluar dari tubuhnya dan kembali ke labu pemeliharaan pedang. Chen Pingan tidak menyembunyikan pedang terbangnya kali ini, terutama karena naga banjir tua itu telah melihatnya. Orang tua berjubah emas itu menyipitkan matanya. Salah satu pedang di kotak pedang di punggung anak laki-laki itu membuatnya merasa sangat terancam. Sebuah dekrit Lu Chen yang dapat membalikkan keadaan, setumpuk kerikil empedu ular dari Jewel Small World, sepasang segel gunung dan air, kuas kaligrafi yang bertuliskan tulisan seolah dibantu oleh para dewa, labu pemeliharaan pedang dengan kualitas yang layak, dan nama keluarga Chen. Naga banjir tua itu semakin yakin bahwa keputusannya untuk mengalah pada waktunya adalah keputusan yang cerdas. Namun, sayang sekali ia tidak membunuh anak muda itu dengan satu tebasan pedang saat itu. Itu akan menjadi hasil terbaik dengan risiko paling kecil di masa depan. Lalu, apa konsekuensi yang akan ditimbulkannya?
Ia sama sekali tidak takut. Dari segi kultivasi, ia tak berani bersikap sombong sebagai seorang Sudosage. Namun, dari segi pendukung, ia sungguh-sungguh merasa tak akan kalah dari siapapun. Naga banjir tua itu menatap tukang perahu tua yang jiwanya terluka, yang kini berdiri di belakang anak muda itu dengan ekspresi waspada. Ia tersenyum dan berkata, "Kau tak perlu khawatir. Jimat pemotong kunci itu memiliki latar belakang yang sangat kuat, dan keberanianku hanya cukup untuk membiarkanku menyerang sekali saja." Naga banjir tua itu mengalihkan pandangannya dan kembali menatap Chen Pingan. "Karena kau punya kerikil empedu ular, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Itu bisa mencegah pertempuran yang tidak perlu ini dan menyelamatkan kita dari semua rasa sakit hati." "Kamu tidak mungkin serius." "Apa kamu serius?" balas Chen Pingan. Ekspresi gelap menyebar di wajah naga banjir tua itu. "Kau sudah sangat yakin akan kemenangan saat itu, dan kau terlalu bersemangat membunuh semua orang untuk merampas harta mereka. Dan sekarang kau ingin aku percaya kau mau duduk dengan seorang anak muda untuk membicarakan bisnis?" kata tukang perahu tua itu sambil terkekeh dingin. Lelaki tua berjubah emas itu mengabaikan ejekan dari tukang perahu Golden Courtier. Matanya menatap tajam ke arah anak laki-laki itu sambil memperingatkan, orang yang terlalu pintar seringkali cenderung mati muda. Chen Pingan berbalik dan berkata, "Senior, kau bisa kembali ke Pulau Osmanthus. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan monster keji ini. Maksudku, 1 lawan 1 dengan senior naga banjir ini." Tukang perahu tua itu menggelengkan kepala dan menjawab dengan suara serius, "Bertahan hidup adalah sumber harapan dan kemungkinan terbesar. Chen Pingan, kau masih muda. Dalam hal kultivasi, sulit untuk mengatakan apakah kesulitan ini akan membawa keberuntungan atau malapetaka. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Mungkin ini persepsi yang salah, tetapi tukang perahu tua itu merasa seolah-olah anak muda di depannya masih tenggelam dalam niat ilahi jimat itu. Ia masih belum bisa keluar dari keadaan aneh ini." Chen Pingan tersenyum dan meyakinkan, "Kakek senior, saya tahu apa yang saya lakukan." Ia ingin mengangkat tangan dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih, tetapi ia hanya berhasil mengangkat tangan kanannya. Sementara itu, ia sama sekali tidak bisa menekuk siku kirinya. Menyadari hal ini, Chen Pingan mengepalkan tangan kanannya dan mengetukkannya pelan ke dada. "Aku akan mengajakmu minum saat aku kembali ke Pulau Osmanthus." Tukang perahu tua itu ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dan kembali ke perahu kecil di sebelahnya. Ia perlahan mendayung kembali ke Pulau Osmanthus. Setelah tukang perahu tua itu pergi, Chen Pingan menepuk labu pemeliharaan pedangnya dan memanggil pertama dan ke-15, menyuruh mereka melayang di atas bahunya. Kemudian, ia mengambil kembali segel airnya. "Apa, kau ingin bertarung sampai mati denganku?" Lelaki tua berjubah emas itu terkekeh. Chen Pingan menyeringai dan menjawab, "Kau memang tidak bisa bicara rasional dengan beberapa orang, karena mereka tidak mau menerima argumenmu, betapapun bagusnya argumen itu. Kecuali jika tinjumu cukup kuat. Jimat pembelah kunci tadi adalah contoh yang bagus. Berdasarkan hal ini, pemahamanku tentang prinsip ini relevan ketika berhadapan dengan makhluk sepertimu. Jadi, aku ingin bertanya dulu. Aturan apa yang kau, Klan Fan, dan Nyonya Gui sepakati? Mengapa kau merasa membunuh lebih dari 2000 orang itu dibenarkan?" Naga banjir tua itu sedikit kesal, lalu menjawab dengan suara muram, "Saya merasa aturan ini tidak masuk akal." Ia menghentakkan kakinya pelan-pelan, baik secara sadar maupun tidak sadar, sehingga menghalangi semua komunikasi dengan dunia luar. Ia lalu tersenyum dan melanjutkan, "Apakah kau tahu situasi kami? Tahukah kau berapa banyak leluhur kami yang meninggal saat dipaksa bermigrasi dan menetap di palung naga banjir ini? Dan selama bertahun-tahun ini, berapa banyak lagi yang meninggal secara tidak adil akibat aturan-aturan kotor yang diberlakukan oleh para bijak Konfusianisme? Mungkin kau merasa aturan Konfusianisme itu salah, tapi apa hubungannya ini dengan aturan yang kau buat dan sepakati?" Balas Chen Pingan, "Mundur selangkah, bahkan jika para bijak itu benar-benar salah, apakah itu memberimu hak untuk berbuat salah juga? Lagi pula, jika kau begitu cakap, mengapa kau tidak pergi berdebat dan bertarung dengan para bijak Konfusianisme? Mengapa kau melampiaskan amarahmu di Pulau Osmanthus?" Naga banjir tua itu tertawa terbahak-bahak. "Kenapa? Sekadar melampiaskan amarahku. Tapi, ini masih jauh dari cukup. Dari kelihatannya,
para bijak Konfusianisme keliru karena mengampunimu. Seharusnya mereka membunuhmu dengan satu tamparan, ujar Chen Pingan. Naga banjir tua itu tidak marah, dan malah terkekeh. Anak muda, kenapa kau berputar-putar saja denganku? Apa yang kau coba capai? Apa kau mencoba menyombongkan diri tentang para pendukungmu? Apa kau mencoba mengancamku dan memberitahuku bahwa leluhurmu atau gurumu suatu hari nanti akan datang ke sini untuk membuat masalah bagiku dan parit naga banjir? Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak punya saudara, dan aku juga tidak punya guru. Naga banjir tua itu tiba-tiba merasa sedikit bingung, dan bertanya, apakah kamu mencari kematian? Ia lalu mengangguk dan melanjutkan, aneh sekali, tapi aku sungguh percaya apa yang kau katakan. Baiklah, karena kau tidak punya tetua atau guru untuk membantumu, aku sekarang punya cukup keberanian untuk membunuhmu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Naga banjir tua itu memang sosok yang teguh, dan jubah emasnya mulai berkibar meskipun tidak ada angin. Ia mengulurkan tangan dan memanggil setitik cahaya keemasan di langit. Setitik cahaya keemasan itu perlahan melayang turun, meninggalkan jejak emas di sepanjang jalurnya. Chen Pingan tak menghiraukannya, lalu melangkah maju dan berjalan ke haluan perahu kecil itu. Ia menatap ke bawah ke kedalaman laut, seolah sedang mencari jimat pembuka kunci itu. Suaranya lembut saat ia berkata, Lu Chen, aku tahu kau sedang mengamati tempat ini. Aku juga bisa menebak beberapa motifmu. Namun, aku meminjam namamu untuk memukul mundur musuh, dan kau juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkanku. Dengan kata lain, kita berdua bahkan sedang membahas masalah ini. Meski begitu, bolehkah aku merepotkanmu untuk menyampaikan pesan kepada Liang di luar angkasa? Pelaku di balik kematian Chen Pingan adalah Palung Naga Banjir Laut Selatan. Setelah mengatakan ini, Chen Pingan mengepalkan tangan kanannya dan memukul dadanya dengan keras. Sebelum berbicara dengan tukang perahu tua tadi, ia telah memukul dadanya untuk menenangkan pikirannya agar bisa mengucapkan kata-kata ini dengan benar kepada Lu Chen. Kali ini, serangannya menyebabkan alam pikirannya bergejolak dan bergetar hebat. Bahkan, niat jimat ilahi yang mengalir di sekujur tubuhnya hancur total, kembali ke niat tinju-tinju pengguncang gunung. Sederhananya, Chen Pingan tidak memberi Lu Chen kesempatan untuk menyalurkan kekuatan Dao yang mendalam untuk berbicara kepadanya. Lengan kiri Chen Pingan masih lemas dan tidak dapat digunakan, jadi dia membuka tangan kanannya dan mengulurkan tangan ke bahunya untuk mengambil pedang yang seharusnya dia berikan kepada gadis muda itu. Namun, tiba-tiba ia melepaskannya dan meraih labu anggur, Jianghu, dari pinggangnya. Kali ini ia hanya minum anggur, dan ia tidak menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengisi kembali ki-nya. Ia juga tidak menggunakannya untuk menyembunyikan keberadaan pertama dan ke-15. Setelah minum anggur, Chen Pingan dengan santai melemparkan labu pemeliharaan pedang ke samping kakinya. Liang, Tuan Qi, Ning Yao, maafkan aku, katanya dalam hati. Awalnya, ia ingin menghunus jimat pemotong kunci agar ia bisa berbincang dengan naga banjir emas tua itu. Ia ingin menggunakan semua kerikil empedu ularnya untuk membeli jalur aman menuju Pulau Osmanthus. Setelah tiba di Gunung Stalaktit, dia pasti akan memberi Mazi, kultivator pedang tingkat inti emas, beberapa koin hujan gandum tambahan. Sebelum meninggalkan pulau itu, ia juga akan meminta peta geomantik Pulau Osmanthus kepada klan Fan. Setelah meninggalkan pulau dan menetap di Gunung Stalaktit, ia akan diam-diam menggunakan segel gunung dan segel air pemberian Tuan Qi untuk mencap peta geomantik tersebut. Seperti lentera yang lewat, semua hal ini melintas dalam pikiran Chen Pingan. Pada suatu waktu yang tidak diketahui, benang ki pedang emas yang sangat tipis telah lenyap dari langit. Naga banjir emas tua itu tampak sedikit pucat, dan ia sangat curiga dengan kata-kata anak muda itu. Ia sama sekali tidak mau mempercayainya. Namun, bagaimana jika ia mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana kalau, tanpa sadar ia berbalik menghadap Gunung Stalaktit, tampak sangat ragu-ragu seolah ingin mengatakan sesuatu. Detik berikutnya, raut gembira terpancar di wajah naga banjir tua itu. Ia mengangguk ringan, lalu tertawa terbahak-bahak saat ki pedang emas muncul kembali di langit. Namun, bukan hanya sehelai, melainkan puluhan helai. Helaian ki pedang emas itu bagaikan danau yang terdiri dari tangkai teratai ramping yang bergoyang di lautan awan. Di tempat lain, di gunung yang terbalik, seorang pria jangkung dan tegap berjubah Tao berdiri di tebing, menatap ke kejauhan.
Tatapannya menembus lebih jauh dari palung naga banjir yang ia ciptakan begitu saja, dan bahkan lebih jauh lagi dari tebing curam tempat kedua patung dewa berdiri saling berhadapan. Ia membentang melewati gadis muda berpakaian hijau yang sedang duduk di bahu patung dewa hujan sambil minum anggur, dan mencapai lautan awan yang di tengahnya berdiri seorang pria anggun berpakaian biru dan dengan pedang di pinggangnya. Pria anggun itu baru saja berangkat dari pantai dekat kota Naga Tua, dan tak lama lagi ia akan tiba di palung naga banjir. Pria ini telah menjauhkan diri dari dunia manusia selama bertahun-tahun, dan alasannya sangat menarik. Ki pedang di tubuhnya terlalu melimpah dan padat, sehingga ia tak dapat mencegahnya bocor ke sekitarnya, betapapun ia menekannya. Akibatnya, segala sesuatu di sekitarnya akan hancur menjadi debu. Akibatnya, lelaki ini hanya akan bepergian ke tempat-tempat yang penduduknya sedikit di antara lautan awan, melalui 5 danau dan 4 lautan, di pegunungan yang dalam dan di tebing-tebing yang curam, melintasi tanah-tanah kasar yang penuh dengan racun. Tatapan penuh semangat terpancar dari mata pendeta Tao yang tinggi dan tegap itu. Pria ini pantas dilawan. Namun, ia segera mengerutkan kening. Di permukaan laut, di bawah pendekar pedang berjubah Konfusianisme, terdapat seorang pria berwajah polos mendayung perahu dengan tongkat bambu. Perahu itu secepat kilat, dan dapat menempuh jarak ribuan meter dalam sekejap. Anehnya, kecepatannya tidak lebih lambat dari pedang abadi yang tersohor di angkasa. Pria berwajah polos itu menggerutu, guruku bilang berkomplot melawan Chen Pingan kali ini demi kebaikannya sendiri. Kalau tidak, jika Chen Pingan sampai di gunung stalaktit dengan segel gunung Kijingchun, dia pasti akan menderita banyak kesulitan karena murid kesayangan paman kedua yang pemarah itu. Bagaimanapun, guruku dengan tulus berharap Chen Pingan dapat menemukan cara lain untuk menuju alam surgawi. Guru bersedia menerima Chen Pingan sebagai murid terakhirnya. Pendekar pedang dengan aura elegan dan penampilan tampan itu tak berkedip setelah mendengar ini. Ia hanya menatap ke arah parit naga banjir yang jauh dan berkata, "Kau hanya murid tak resmi Lu Chen, tapi kau ingin bertarung dengan Xiao Qi demi adik juniornya. Baiklah kalau begitu. Kenapa kau tidak menerima tebasan pedangku?" Pria berekspresi polos itu tidak marah, dan tetap mempertahankan sikap acuh tak acuhnya yang tampak alami saat menjawab, "Aku tidak akan melawan. Aku hanya tahu cara mendayung perahuku. Jika ada lautan awan di jalur pendekar pedang itu, lautan awan ini akan otomatis terbelah hanya dengan satu tebasan." Setelah beberapa saat, terdengar nada tidak senang dalam suaranya saat ia bertanya, "Lalu kenapa kau mengikutiku?" Untuk menjelaskan situasi ini secara pribadi kepada Chen Pingan, "Jangan sampai dia salah paham terhadap majikanku," jawab tukang perahu itu dengan ekspresi datar dan jujur. "Tapi aku merasa kau benar-benar mengganggu pemandangan. Apa yang harus kulakukan?" kata pendekar pedang itu tiba-tiba dengan suara serius. Tukang perahu itu berpikir sejenak sebelum menjawab, "Kalau begitu saya tidak akan pergi lagi." Benar saja, perahu kecil itu tiba-tiba berhenti. Pendekar pedang itu mengangguk dan berkata, "Kau tidak bodoh." Dia lalu terus maju mengikuti arah angin, dengan ekspresi jengkel di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. "Ki kecil memintaku untuk menjadi wali daomu, tapi bagaimana mungkin aku setuju? Ki kecil menjadi bodoh karena membaca buku, tapi aku belum pernah mengalami nasib seperti itu. Jadi, saya tidak akan menyetujui permintaannya." Suasana hati pendekar pedang itu tampaknya memburuk, dan ia mulai terbang maju dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Bahkan, udara di belakangnya melengkung, dan terdengar gemuruh keras yang mirip guntur yang menggelegar membelah lautan awan. Ketika ia hendak melewati patung-patung Dewa Hujan dan Jenderal Dewa, seseorang dengan keras mengkritiknya dan melarangnya terbang di atas wilayah sekte tanpa izin. Ia harus mengambil jalan memutar di sekitar sekte tersebut. Pendekar pedang itu menundukkan kepalanya dengan santai dan melirik sekilas sebelum meletakkan ibu jarinya di pelindung pedangnya dan mendorongnya pelan. Pedang itu jatuh ke laut, namun segera berbalik dan melesat ke atas ketika hanya beberapa meter dari permukaan laut. Pedang itu melesat bagai seberkas cahaya dan langsung membelah patung Jenderal Dewa menjadi dua. Bagaikan matahari terbit dari timur, cahaya keemasan menyambar ke sekeliling. Pedang itu lenyap dalam sekejap dan segera menyusul pemiliknya, lalu diam-diam kembali ke sarungnya. Pendekar pedang itu terus maju. Berbicara dengan akal sehat, pendekar pedang itu tidak pernah menyukai hal ini.
Jika ia selalu dituntut untuk berbicara dengan akal sehat kepada orang lain, lalu apa gunanya memiliki pedang? Pendekar pedang itu tiba-tiba mendongak ke suatu tempat dan berkata, melepaskan ki pedang di hadapanku. Apa kau benar-benar mengira kau Liang? Pendekar pedang di atas awan masih berjarak 300 hingga 400 km dari parit naga banjir, namun dia masih menjentikkan pergelangan tangannya dan melayangkan tamparan. Seluruh pulau Osmanthus berputar di udara dan mendarat dengan keras di laut beberapa kilometer jauhnya, bergetar hebat. Seolah terbawa angin kencang, pulau itu kemudian berlayar mengikuti angin dan ombak dan melesat maju dengan cepat, langsung melesat jauh dari palung naga banjir. Pendekar pedang itu lalu menjentikkan jarinya pelan. Di atas palung naga banjir, seolah-olah gerbang-gerbang surgawi terbuka satu demi satu. Dan dari setiap gerbang surgawi ini, air terjun ki pedang seputih salju jatuh. Di palung naga banjir melingkar dan kerabatnya di dekat permukaan laut awalnya tidak yakin tentang hujan putih salju apa ini. Namun, ketika mereka akhirnya sadar, mereka telah menjadi kerangka yang membeku dalam keadaan akhir mereka. Adapun gumpalan ki pedang emas yang dipanggil oleh naga banjir emas tua itu, mereka bagaikan beberapa semak kering yang mencoba melawan banjir yang datang dari bendungan yang jebol. Gumpalan ki pedang emas itu langsung berhamburan menjadi ketiadaan. Satu demi satu, semburan deras ki pedang mengalir ke parit naga banjir. Namun, naga banjir emas tua dan Chen Pingan tetap tidak terluka dari awal hingga akhir. Di dalam parit naga banjir, penindasan ki pedang yang menyesakkan meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Naga banjir emas tua itu berdiri terpaku di sana, tak bergerak dan dengan ekspresi pucat pasi. Bukankah ini sebuah bagaimana jika? Apakah ini termasuk bagaimana jika? Seorang pendekar pedang berjubah Konfusianisme tiba di tepi palung naga banjir. Ia menginjak permukaan laut dan perlahan melangkah maju, dengan ki pedangnya menyapu air laut dan membuatnya langsung menguap menjadi kabut. Akibatnya, pendekar pedang itu masih menunggangi angin dan berjalan di udara. Ia melirik Chen Pingan dan berkata tanpa ekspresi, Ki kecil memintaku menjadi wali daomu, tapi aku tidak menyetujuinya. Ini sama seperti guru memintaku untuk melindungi Ki kecil di awal. Aku juga tidak menyetujuinya. Kau bebas memilih dao agung yang kau jalani, jadi mengapa kau membutuhkan wali dao? Ada sedikit kekesalan di wajahnya, tetapi ada juga sedikit senyum di matanya. Namun, kau bisa dianggap separuh adikku, dan hubungan ini adalah sesuatu yang tak bisa kubantah. Lagi pula, kau berani bertanggung jawab atas hidup dan matimu sendiri, dan ketika kau memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mati, kau akan menindaklanjuti keputusan itu. Kurasa itu cukup bagus. Itulah yang ingin kulihat, dan itulah mengapa aku datang untuk menemuimu. Guru sudah sangat tua, dan Ki kecil juga tidak muda, tapi mereka berdua diganggu orang lain. Pada akhirnya, mereka sendirilah yang harus disalahkan atas semua ini. Sedangkan kamu masih muda, jadi tidak pantas orang lain mengganggumu seperti ini. Sementara pendekar pedang itu berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Sinar cahaya seputih salju perlahan merembes keluar dari lebih dari 300 titik akupuntur di tubuh naga banjir emas tua itu. Ekspresinya jahat dan wajahnya berkerut kesakitan. Namun naga banjir yang kekuatan tempurnya setara dengan Unpoles Jadetier itu tidak mampu mengeluarkan satu suara pun dari awal hingga akhir. Niat pedangku lebih rendah dari Liang, tapi teknik pedangku sedikit lebih baik darinya. Pendekar pedang itu menatap anak laki-laki bernama Chen Pingan. Ia mengacungkan ibu jarinya dan menunjuk ke langit, lalu menunjuk dirinya sendiri dan terkekeh, "Oh, benar. Namaku Soyu, dan aku kakak senior Little Qi dan kakak seniormu juga."